Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Bung Setiawan. Oke, kali ini kita akan lebih mengenal dunia arsitektur. Sesuai thumbnailnya, kita akan memilih kenapa lo harus memilih arsitektur. Ada 5 hal yang harus lo tahu kalau lo mau masuk di dunia arsitektur. 5 keunggulannya itu ada apa aja? Oke, kita simak video selanjutnya. Yang pertama, itu di dunia arsitektur itu lo bebas berekspresi, lo bebas mendesain apa aja yang lo mau mendesain seperti apa, konsepnya lo yang nentuin. Tapi kalau lo udah punya klien, berarti klien yang menentukan konsepnya mau seperti apa, tapi lo tetap bebas berekspresi, lo mau bikin seperti apa, lo mau desain seperti apa, selama apa yang lo desain itu sudah mewadahi fungsi dari desain tersebut, fungsi dari semua yang dibutuhkan sudah tertuang dalam desain tersebut, lo bebas untuk mendesain sesuatu itu, kecuali apa yang lo desain itu terbatas dengan budget dari klien. Ya mau gimana lagi, klien kan klien adalah raja kan, lo bebas berekspresi seperti apapun. Tapi kalau klien lo udah bilang maaf nih budgetnya terbatas, ada pilihan lain nggak, sepertinya desain tersebut terlalu mahal, kalau ada pilihan lain yang lebih murah kenapa kita nggak coba pilihan lain. Ya kalau klien udah bilang seperti itu, ya mau nggak mau kita harus ganti desainnya. Tapi tetap aja mungkin desainnya tetap, tapi kita pilih bahan yang lebih murah atau yang lebih sesuai budget yang owner punya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak bidang yang lo bisa ambil kalau lo masuk di dunia arsitek. Macam-macam bidangnya itu ada interior design, ada urban planning, ada planologi, ada eksterior, ada macam-macam pokoknya. Nah di situ lo nggak perlu pinter dalam semua hal, yang penting lo punya satu hal tapi lo benar-benar kuasai hal tersebut. Jadi lo bisa bawa hal itu untuk lo ajukan proposal ke perusahaan yang lo mau. Misalnya lo yakin nih di skill interior lo, nah di situ lo yakinkan ke perusahaan yang lo mau kalau gue benar-benar ahlinya di bidang ini, di interior design nih. Lo tunjukkan desain lo, konsep lo, kemudian lo udah ahli dalam bidang ini, menggunakan apa aja, kan macam-macam tuh, apalagi alatnya sekarang macam-macam. Nah kalau lo udah masuk di interior design contohnya, lo udah benar-benar ahli di dunia tersebut, itu nggak menutup kemungkinan perusahaan itu akan berkembang menyentuh ke bidang lain. Misalnya dari mereka perusahaan furniture berkembang menjadi perusahaan development perumahan, atau menjadi perusahaan yang bergerak di bidang building. Ya lo mau nggak mau harus lo improve skill lo. Jadi misalnya dari interior design yang interior berubah menjadi eksterior, dari satu ruangan beberapa ruangan menjadi penataan wilayah, itu harus lo upgrade skill lo. Cuman keuntungannya lo nggak perlu belajar dari awal, karena kita udah punya dasar-dasarnya, kita udah punya bekal-bekal yang udah kita pelajari di dunia perkuliahan. Kemudian yang ketiga, mudah bergabung di beberapa perusahaan. Seperti yang kita tahu, perusahaan itu macam-macam, ada perusahaan garment, ada perusahaan retail, ada perbankan, ada beberapa perusahaan travel. Nah itu belum termasuk perusahaan arsitektur yang gue sebutin. Nah di beberapa perusahaan selain dunia arsitektur itu juga membutuhkan seorang ahli arsitek, seorang ahli building, atau seorang ahli bangunan. Karena misalnya di perbankan itu kan sekarang yang lagi marak bisnis properti ya. Properti terutama untuk KPR atau untuk pembebasan lahan, itu butuh seorang ahli arsitek untuk memperhitungkan berapa biaya untuk bangunan tersebut atau untuk properti tersebut. Jadi bank memberikan pinjaman itu ada tolak ukurnya. Oh standarnya bangunan ini harganya sekian, ini harga jualnya itu nanti layak untuk mendapatkan uang sekian apa enggak. Jadi bank itu juga nggak merugikan. Nah untuk kedepannya dijual itu apakah harganya akan naik dari harga sekian menjadi harga sekian, atau justru harga tersebut akan turun ditinjau dari nilai bangunan tersebut. Nah seorang arsitek tuh biasanya udah bisa memprediksi, oh bangunan ini bagus, harganya bakalan naik, atau bangunan ini jelek, harganya bakal turun. Nah nanti seorang arsitek akan dimintai saran
mulai dari harga, mulai dari nilai itu nggak selalu soal uang ya. Apakah nilainya itu akan berkembang, ataukah punya unsur-unsur lain yang layak untuk diberikan kredit atau diberikan pinjaman oleh bank. Nah, jadi begini kira-kira ilustrasinya. Dari klien, dia akan menggadaikan rumahnya ke bank. Kemudian bank tersebut akan mencari seorang arsitek yang akan menghitung berapa harga yang pantas dari nilai gadai rumah tersebut, seperti itu. Selain di dunia perbankan pun ada beberapa perusahaan yang macam-macam sih sebenarnya. Di setiap perusahaan itu ada satu bagian yang namanya general affair. Nah, general affair itu pekerjaannya adalah mengatasi kendala yang terkait pada perusahaan tersebut, terutama hal-hal fisiknya, misalnya gedung, tempat parkir, fasilitas umum lainnya. Itu biasanya bagian general affair yang mengatasi kalau ada problem yang muncul. Nah, di sini juga membutuhkan tenaga seorang arsitek karena di bidang tersebut seorang arsitek itu sudah pakar lah pokoknya kalau ada masalah soal building atau soal sirkulasi tempat parkir atau kenyamanan taman, semua biasanya bisa diselesaikan oleh seorang arsitek. Kemudian yang keempat, tidak harus jago menggambar. Nah, ini yang menjadi statementnya kan seorang arsitek harus jago menggambar. Padahal dunia ini selalu berkembang, nggak selalu stuck pada posisi tersebut, nggak selalu stuck di keahlian tersebut. Misalnya seorang arsitek zaman dulu yang tangannya ahli menggunakan pensil, yang bisa menggambar menggunakan pensil, belum tentu sekarang masih bisa, karena sekarang dunia udah berkembang, semuanya menggunakan teknologi komputer, semuanya udah di era digital. Yang dulunya menggunakan pensil berubah menjadi menggunakan komputer, gambar pun sudah lebih praktis, lebih detail. Ya, semuanya memang harus mengupgrade. Jadi kalau untuk mencari seorang ahli gambar, mereka nggak harus mencari arsitek, mereka harus mencarinya drafter, karena drafter yang biasa membuat gambar-gambar detail, gambar-gambar pekerjaan atau gambar-gambar lainnya, biasanya yang mengerjakan itu drafter. Arsitek itu hanya untuk mendesain apa yang dibutuhkan oleh klien. Setelah desainnya itu didapat, biasanya dilanjutkan oleh drafter yang menggambar, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman yang menurut gue yang kelima itu lebih keren, karena seorang arsitek itu yang sekarang bukan lagi sarjana teknik tapi sarjana arsitektur, jadi titelnya itu bukan ST tapi SARS. Nah, kenapa menurut gue pribadi itu lebih keren? Karena SARS itu, arsitek itu ya khusus untuk sarjana arsitek. Kalau sarjana teknik kan ada macam-macam, ada teknik elektro, ada teknik mesin, teknik sipil, jadi banyak yang punya. Tapi kalau udah sarjana arsitektur tuh ya udah cuma punya seorang arsitek. Ya menurut gue sih itu lebih keren dibandingin sarjana yang lain ya, secara titel, secara penamaan aja. Oke, mungkin itu saja untuk 5 kelebihan dari jurusan arsitektur dibandingin jurusan yang lain. Mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, silahkan di like atau di unlike, ya terserah sih. Oke, terima kasih, see you.